Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Syarhus Sunnah li Imami Ahli Sunnati wal Jamaah Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Kemarin kita masih membahas satu firqah dalam Islam setelah Khawarij, firqatus Syiah, dan juga sudah saya jelaskan tentang sepak terjang di permulaan kemunculannya, bahwa murni mereka bukan gerakan akidah tetapi gerakan politik. Tetapi dengan seiringnya waktu, kemudian dari gerakan sia-sia politik menjadi gerakan akidah yang menyimpang dari ahli sunnah wal jamaah. Maka malam ini kita akan fokuskan membantah beberapa syubhat yang sering didengung-dengungkan mereka tentang kekhilafahan Ali radhiyallahu an, di mana setelah meninggalnya Nabi SAW harusnya Ali radhiyallahu anhu itu menjadi khalifah, bukan Abu Bakar, bukan pula Umar ataupun Utsman. Kemudian berlanjut kepada pemahaman munculnya keturunan Ali yang kemudian disematkan sebagai imam-imam maksum atau dikenal dengan Imam 12, yang diakhiri dengan Muhammad Hasan al-Ashqari yang konon katanya masih sembunyi di sebuah gua Sirdab Irak dan akan menjadi Mahdi di akhir zaman. Dan banyak lagi syubhat-syubhat mereka, terutama celaan mereka kepada para sahabat Nabi SAW. Bahkan lebih parah, mereka sampai ke taraf menuhankan Ali radhiyallahu anhu. Apa saja syubhatnya, dan kita akan bantah satu persatu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebagian antum pernah membaca satu kisah atau mendengar kisah Thaqifah Bani Sa'idah. Thaqifah Bani Sa'idah ini ma'ruf kisah dalam sejarah. Ketika Nabi SAW dalam kondisi sedang dimandikan setelah wafat beliau, di antaranya yang mandikan adalah Ali, kemudian Zubair, kemudian Fadl, Sakran, dan beberapa kerabat Nabi SAW. Rupanya di tempat lain orang-orang Ansar sedang berkumpul di Thaqifah Bani Sa'idah, di mana mereka sedang merencanakan untuk mengangkat Sa'd bin Ubadah menjadi khalifah sepeninggal Nabi SAW. Alasan mereka bahwa lana amir walahum amir, kita orang-orang Ansar punya pemimpin dan mereka orang-orang Muhajirin juga punya pemimpin. Karena Sa'd bin Ubadah itu kan pemimpin dari suku Khazraj, dan suku Khazraj itu mayoritas orang-orang Ansar dibandingkan Aus. Makanya mereka memilih Sa'd bin Ubadah. Tetapi ada seorang Ansar yang kurang setuju dengan pertemuan itu karena tidak dihadiri orang-orang Muhajirin. Harusnya kalau mau menjadi khalifah kaum muslimin,
bukan rapat sendirian, tetapi melibatkan bukan hanya orang Ansor tetapi juga orang-orang Muhajir. Akhirnya kemudian seorang Ansor ini, saya lupa namanya, kemudian melapor kepada Umar radhiyallahu anhu. Lah ketika itu Umar, Abu Bakar dan yang lainnya memang sedang menunggu pemandian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena cukup lama memandikan Rasul itu sebab mereka tidak pernah tahu bagaimana cara memandikan seorang nabi. Lain dengan Bani Israel, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Bani Israel itu tasusuhumul anbiya. Mereka itu banyak diutus nabi. Satu nabi meninggal, datang nabi yang lain. Nabi yang lain meninggal, datang lagi nabi yang lain. Tetapi bagi bangsa Arab itu tidak pernah mereka menghadapi kematian seorang nabi. Itulah satu-satunya nabi, dan tidak ada nabi setelahnya. Sehingga terjadi perselisihan bagaimana cara memandikan seorang nabi, apakah harus dibuka bajunya atau tidak, bagaimana cara mengkafaninya, bagaimana cara menyolatkannya, bagaimana cara menguburkannya, di mana dia dikuburkannya. Jadi banyak perselisihan yang bagi mereka itu persoalan baru. Sehingga lama akhirnya proses kemudian fardu kifayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah ketika sampai berita perkumpulan orang-orang Ansor ini, akhirnya Umar pun tidak tahan, akhirnya ngomong dengan Abu Bakar agar menghentikan mereka. Sebab kalau dihentikan, sempat mereka membaiat Sa'ad ibn Ubadah. Sementara orang-orang Muhajirin tidak tahu, akan jadi fitnah. Akhirnya kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an membawa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Jadi hanya 3 orang saja. Umar, Abu Bakar, kemudian Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Mendatangi ke Saqifah Bani Sa'idah. Di situ sudah berkumpul orang-orang Ansar. Umar ini sudah menyiapkan kata-kata. Jadi sepanjang jalan Umar itu sudah menyediakan materi yang kelak akan dibicarakan di hadapan orang-orang Ansar. Tetapi kemudian setelah sampai dan mereka mendapati pembesar-pembesar Ansar sedang kumpul, di situ juga ada Sa'ad bin Ubadah yang orang-orang Ansar hendak memilih sebagai khalifah sepeninggal Rasul. Umar itu sudah berbicara. Tapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Uskut ya Umar, diam." Maka Umar seketika diam. Padahal Umar itu tidak bisa, dia kalau bicara dia tidak bisa dihentikan. Tapi karena yang bicara Abu Bakar, Umar pun terdiam. Kenapa? Karena dahulu semasa Rasul hidup, Umar ini pernah berkonflik dengan Abu Bakar. Jadi suatu ketika ini Abu Bakar dengan Umar ini berselisih paham, dan Abu Bakar itu ada sedikit keras orangnya, ya. Sehingga kemudian kata-katanya menyinggung Umar. Tetapi walaupun demikian Abu Bakar cepat mencabut kata-katanya dan minta maaf kepada Umar. Tapi Umar tidak memaafkannya. Abu Bakar terus meminta maaf, Umar tidak memaafkannya. Akhirnya Abu Bakar pergi menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menceritakan perselisihannya dan mengatakan, "Aku sudah minta maaf kepada Umar ya Rasul, tapi Umar tidak memaafkan." Maka Rasul mengatakan, "Ghafarallahu ya Aba Bakrin, ghafarallahu ya Aba Bakrin, ghafarallahu laka ya Aba Bakrin." Semoga Allah mengampuni engkau, semoga Allah mengampuni engkau, semoga Allah mengampuni engkau. Sehingga Abu Bakar pun kemudian agak tenang sedikit. Nah, Umar radhiyallahu anhu pulang ke rumahnya. Sampai di rumahnya dia menyesal kenapa tidak memaafkan Abu Bakar. Akhirnya dia keluar rumah lagi, langsung menuju rumah Abu Bakar. Rupanya tidak ada, dan Umar tahu kalau tidak di rumah pasti di rumah Nabi. Maka Umar pun kemudian ke rumah Nabi. Rupanya betul ada Abu Bakar di situ. Nah, Umar radhiyallahu an langsung melihat wajah marahnya Nabi. Nabi marah kepada Umar radhiyallahu an, kenapa dia tidak memaafkan Abu Bakar? Sehingga kemudian Abu Bakar berusaha untuk menenangkan Rasul, jangan marah kepada Umar, sampai mengatakan, "Inni kuntu adzlam ya Rasulullah, inni kuntu adzlam ya Rasul." Rasul, saya yang salah, saya yang sudah menzalimi Umar, saya yang salah.
Tapi Rasul tidak menatap wajah Abu Bakar, justru menatap Umar radhiyallahu anhu. Kemudian menjelaskan kepada Umar siapa Abu Bakar di sisi dia. Kata Nabi SAW, ya Umar, dulu aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian dan engkau mendustakannya kecuali Abu Bakar. Dan tidak ada manusia yang menghabiskan kekayaannya untuk perjuangan dakwahku kecuali Abu Bakar. Halla taraktumuni sahibi. Kata Nabi SAW seolah-olah mengatakan, tidak boleh ada orang yang bicara buruk dan kasar kepada Abu Bakar. Sejak itulah maka Abu Bakar tidak ada yang berani menyakiti dia, baik Umar atau semua sahabat. Semenjak Nabi SAW menjelaskan kedudukan Abu Bakar di hadapan Umar, sejak itu Abu Bakar tidak pernah disakiti orang. Tidak Umar, tidak yang lainnya. Makanya ketika di Sakifah Bani Sa'idah, Rasul mengatakan, uskut ya Umar, Umar langsung diam, tidak berani membantah. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menjelaskan kepada orang-orang Ansar bahwa nahnu al-umara wa antumul wuzar. Kami yang menjadi pemimpin, bukan kalian. Kalian itu menteri. Kenapa Abu Bakar ngomong begitu? Bukan tanpa dalil, karena Nabi SAW bersabda bahwa al-imamatu min Quraisy. Pemimpin itu dari suku Quraisy. Kemudian Abu Bakar menjelaskan dalil-dalilnya, baik Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW, sampai kemudian orang-orang Ansar pun terdiam dan memahami. Itulah bedanya kalau ada konflik di antara para sahabat, kalau sudah dibacakan ayat dan hadis selesai. Beda dengan kita, ya, ayat banyak, hadis banyak, tetap saja masalah. Mereka langsung paham sehingga mereka tidak lagi membuat perkumpulan. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, kalau kalian harus membaiat seseorang, nih di samping kanan saya ada Umar, di samping kiri saya ada Abu Ubaidah, silakan baiat keduanya. Keduanya sudah direkomendasikan Nabi SAW adalah orang-orang baik. Tetapi kemudian Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ya Abu Bakrin, seandainya kau penggal kepalaku, itu lebih baik dibandingkan aku menjadi khalifah dan rakyatku ada orang namanya Abu Bakar. Akhirnya Umar kemudian mengambil tangan Abu Bakar, dialah yang pertama kali membaiat, kemudian disusul oleh Abu Ubaidah, disusul oleh orang-orang Ansar yang ada di Sakifah Bani Sa'idah. Tapi ini disebut baiatul khas namanya, baiat khusus karena hanya segelintir orang saja, belum baiat umum di masjid. Tapi dari situ kita tahu bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu resmi dibaiat menjadi khalifah. Kemudian setelah kejadian itu baru Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengumumkan baiatnya di Masjid Nabawi. Dan tidak ada satupun sahabat yang mengingkari baiat mereka kepada Abu Bakar. Semua berbaiat. Lalu apa peristiwa ini? Karena Nabi SAW kan meninggal di hari Senin. Rasul itu meninggal di hari Senin. Kemudian dikebumikan di hari Rabu. Jadi 3 hari jasad Nabi SAW tidak dikebumikan karena banyak soalan tadi. Persoalan itu muncul. Persoalan orang Ansar mau naikkan Sa'd bin Ubadah kan itu. Belum lagi persoalan jasadnya Rasul harus dikubur di mana. Orang-orang Muhajirin minta dikubur di Mekah, orang-orang Ansar minta dikubur di Madinah. Banyak persoalan sehingga kemudian menjadikan jasad Rasul tidak cepat dikebumikan. Baru hari Rabunya sudah mendapatkan solusi, baru dikuburkan di kamar Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Itu pun karena Abu Bakar Siddiq pernah mendengar sabda Rasul, setiap Nabi meninggal dikubur di tempat dia meninggal. Lah karena meninggalnya di kamar Aisyah, disitulah digalikan kuburannya. Di sini ada polemik, kata orang-orang Syiah itu. Mereka mengatakan bahwa ketika pembaiatan manusia kepada Abu Bakar, Ali tidak berbaiat. Mereka mengatakan seperti itu. Ali tidak berbaiat karena merasa bahwa Ali yang berhak menjadi khalifah. Mereka mengatakan seperti itu. Kenapa Ali tidak berbaiat? Karena Ali tahu bahwa yang menjadi khalifah harusnya dia, bukan Abu Bakar, bukan pula setelahnya Umar, bukan pula setelahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu.
Sehingga kemudian muncul dari pemahaman-pemahaman orang Syiah itu bahwa Abu Bakar, Umar dan juga Utsman merebut kekuasaan Ali. Bahkan sampai berani mengkafirkan dua manusia terbaik setelah Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar. Bahkan apabila mereka menziarahi kubur Nabi, maka setelah mereka mengucapkan salam kepada Rasul, mereka pun melaknat kedua sahabat ini. Begitulah orang Syiah Rafidhah. Baik, kita katakan, ketika meninggalnya Nabi SAW, Allah takdirkan Fatimah meninggal. Fatimah sakit parah. Kalau takdirkan Fatimah sakit parah, sehingga Ali radhiyallahu anhu harus merawat Fatimah. Terkadang Ali itu hanya ke masjid sholat, habis sholat itu tidak sempat berbincang dengan sahabat yang langsung pulang, karena harus merawat istrinya. Ali harus merawat istrinya. Ini teladan kepada seorang suami ya. Jadi kalau istri sakit harus dirawat gitu ya. Jadi kemudian tidak sempat kemudian Ali radhiyallahu anhu itu untuk berkumpul bersama kaum muslimin saat pembayatan Abu Bakar itu, karena sibuk merawat Fatimah. Karena Fatimah itu katakan 4 bulan setelah meninggalnya Rasul, baru kemudian Fatimah meninggal. Ada yang mengatakan 6 bulan, pokoknya tidak lebih dari 6 bulan. Fatimah meninggal setelah meninggalnya Nabi SAW. Baru setelah kemudian Fatimah dikebumikan, barulah kemudian Ali radhiyallahu anhu keluar. Sehingga ada beberapa para sahabat yang kemudian rasanya tidak suka dengan Ali. Kenapa dia tidak hadir saat pembayatan itu? Sehingga kemudian Ali radhiyallahu anhu ingin menghilangkan keraguan para sahabat. Takutnya ada suudzon di hati-hati mereka. Makanya Ali berniat untuk mengiklankan baiatnya, supaya manusia tahu bahwa dia juga berbaiat kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan akhirnya berbaiat. Ini juga satu pendapat. Ada yang mengatakan pendapat yang kedua, Ali itu sudah baiat kepada Abu Bakar sebelum manusia berbaiat. Jadi baiat dulu, kemudian merawat Fatimah. Kemudian setelah Fatimah wafat, dia baiat lagi di hadapan manusia supaya menghilangkan suudzon. Jadi Ali radhiyallahu anhu betul-betul berbaiat kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia tidak membenci Abu Bakar, Abu Bakar pun tidak membenci Ali. Buktinya ketika Ali menjadi khalifah, di Kufah sana, Ali suka memuji Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jangan kalian bandingkan aku dengan Abu Bakar, kata Ali. Jangan bandingkan aku dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, karena posisi Ali dengan Abu Bakar sendiri secara usia itu jauh sekali. Ali itu dikategorikan sigharus sahabat, sahabat kecil. Kalau Abu Bakar itu kibarus sahabat, sahabat senior. Karena usia antara Ali dengan Abu Bakar itu terpaut 30 tahun. Jadi masih muda sekali ketika Nabi meninggal kan itu. Abu Bakar itu orang yang pertama kali masuk Islam, yang pertama kali mewakafkan seluruh hartanya untuk perjuangan Nabi SAW, dan semua orang tahu fadilah Abu Bakar di hadapan Rasul. Makanya Ali radhiyallahu anhu tidak pernah mencela Abu Bakar sama sekali. Saat ketika menjadi khalifah pun ditanya, siapa yang paling berani wahai Ali? Orang-orang ini mengatakan, siapa asyja'un nas menurut kamu wahai Ali? Disangkanya Ali akan mengatakan diri, tapi Ali radhiyallahu anhu mengatakan Abu Bakar. Kemudian menceritakan bagaimana di permulaan Islam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu melihat ketika Nabi SAW sedang hampir dikeroyok oleh orang-orang Quraisy, datang Abu Bakar kemudian mengatakan, ataqtulu rajulan yaqulu rabbi Allah, apakah engkau akan membunuh seseorang yang hanya mengucapkan Rabb aku Allah? Dari situ mereka pun memukuli Abu Bakar sampai pingsan. Kata Ali, tidak ada orang yang lebih berani dibandingkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Jadi tidak benar kalau seandainya kemudian kisah Tsaqifah Bani Sa'idah ini dijadikan syubhat oleh orang-orang Syiah sebagai kisah tentang ketidakbaiatannya Ali kepada Abu Bakar, menunjukkan bahwa Ali tahu bahwa dia harusnya jadi khilafah, bukan Abu Bakar. Tapi ini juga bisa dibantah. Kenapa setelah Abu Bakar meninggal, kenapa pula Umar jadi khalifah? Kenapa dia tidak ngomong kepada kaum muslimin, okelah Abu Bakar jadi khalifah. Setelah Abu Bakar meninggal, kenapa dia tidak mengiklankan jadi khalifah? Kenapa pula jadi Utsman ibn Affan, Umar jadi khalifah kan? Kalau mereka mengatakan taqiyah,
karena takut dengan Umar sehingga Ali takiyah. Orang Syiah kan sedikit-sedikit takiyah, pura-pura gitu. Oke lah, setelah kemudian Umar meninggal, Umar radhiyallahu an menjadikan Ali sebagai Ashabus Syura. Tahu Ashabus Syura? Ya. Ashabus Syura itu artinya 6 orang yang ditunjuk oleh Umar radhiyallahu an dari 10 yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, al-asyaratu al-mubassiruna bil jannah. Jadi kata Umar, kalian berenam berkumpul, rapatlah kalian. Terserah kalian mau milih siapa yang menjadi khalifah, karena semua kalian layak jadi khalifah, kata Umar. Akhirnya kemudian suara terpecah menjadi 2 kelompok kan. Ada yang memilih Utsman, ada yang memilih Ali. Rupanya manusia pun memilih Utsman kan. Ketika Ali masuk kepada Ashabus Syura, menunjukkan bahwa Ali itu mengakui kekhilafahan Umar. Sebab kalau seandainya dia tidak mengakui kekhilafahan Umar, Abu Bakar, ngapain dia masuk pada Ashabus Syura di situ? Jadi sebenarnya ikhwatul fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, tentang kisah Tsaqifah Bani Sa'idah tidak bisa dijadikan dalil secara mutlak baik dari jauh ataupun dekat tentang kekhilafahan Ali radhiyallahu anhu. Ini syubhat yang pertama. Kemudian syubhat yang kedua, riwayat Aisyah radhiyallahu anha dalam kisah Fatimah radhiyallahu anha meminta waris kepada Abu Bakar. Jadi sepeninggalnya Nabi SAW dijelaskan dalam sebuah riwayat. Kita ambil riwayat Bukhari ataupun Muslim. Saya baca teksnya dulu. An Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaha akhbarathu, bahwa dia menghabarkan sesuatu, anna Fatimah binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arsalat ila Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an tas'aluhu mirathaha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Fatimah, kata Aisyah, itu mengutus seseorang kepada Abu Bakar setelah menjadi khalifah, menuntut warisan bapaknya Nabi. Ya, menuntut warisan harta Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditinggalkan oleh Rasul setelah wafatnya Nabi. Mimma afa Allahu alaihi bil Madinati wa fadaka wa ma baqiya min khumusi al Khaybah. Dijelaskan di situ apa saja warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menurut Fatimah itu warisan Nabi untuk anak-anaknya. Ia meminta kepadanya warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah fai yang Allah berikan kepada Rasul di Madinah, kemudian tanah yang ada di Fadak, dan apa yang tersisa dari 1/5 Khaybar, karena bagian Rasul kan khumus, ya 1/5-nya. Akhirnya kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menjelaskan. Faqala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la nurathu ma tarakna sadaqah, innama ya'kulu alu Muhammadin min hadzal mali wa inni wallahi la ughayyiru syai'an min sadaqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an haliha allati kanat 'alaiha fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, katakan kepada Fatimah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kami tidak mewarisi apa yang kami tinggalkan dari harta kami adalah sedekah. Jadi Abu Bakar menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada Fatimah, Nabi bersabda, kami para nabi tidak meninggalkan harta, semua harta kami sepeninggal kami semua jadi sedekah. Jadi tidak ada warisan, karena semua harta Nabi kalau Nabi meninggal menjadi sedekah, nggak ada waris lagi. Kemudian kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sesungguhnya keluarga Muhammad makan dari harta ini, dan sesungguhnya aku demi Allah tidak akan mengubah sedikit dari sedekah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari
kondisinya yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar tidak memberikan warisan karena memang tidak ada warisan. Jadi Fatimah dipahamkan oleh Abu Bakar, saya tidak akan memberikan tanah-tanah itu karena itu semua sudah disedekahkan oleh Nabi. Karena tidak ada seorang Nabi kalau meninggal kecuali hartanya diwariskan untuk sedekah, bukan untuk ahli warisnya. Jadi Abu Bakar berusaha menenangkan Fatimah. Akhirnya dijelaskan kemudian ada yang mengatakan kemudian Fatimah setelah itu tidak pernah meminta lagi sedekah. Kemudian datang ada yang mengatakan Fatimah itu, kata orang Syiah, dia tidak mau bicara dengan Abu Bakar sampai meninggal. Jadi Fatimah tidak mau bicara lagi. Dan Abu Bakar juga tidak menemui Fatimah sampai akhirnya Fatimah sakit parah kemudian meninggal. Bahasa kitanya dongkol lah gitu. Sehingga kemudian tentang masalah hadis ini sahih sebenarnya. Hadis tentang Fatimah meminta warisan kepada Abu Bakar itu sahih. Terdapat dalam Sahih Muslim dan juga Sahih Bukhari. Jadi orang-orang ini mengatakan, orang Syiah ini ingin katakan dengan kisah ini, mereka mengatakan, lihat bagaimana zalimnya Abu Bakar kepada siapa? Keluarga Nabi, kepada keluarga Ali radhiyallahu anhu. Kenapa kemudian Abu Bakar mencegah harta warisan tidak diberikan kepada keluarga Nabi? Tidak lain karena hasadnya Abu Bakar kepada Ali. Bagaimana caranya Ali itu jangan menjadi khalifah? Makanya dipojokkan sama Abu Bakar Siddiq sampai harta warisan pun dicegah. Ikhwatu fillah, tuduhan-tuduhan seperti ini tentu adalah celaan. Tidak mungkin Abu Bakar punya akhlak seperti itu. Tidak mungkin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an punya akhlak seburuk itu. Karena Abu Bakar itu dikenal dengan kebersihan hatinya. Makanya Nabi SAW ketika menjelaskan keutamaan Abu Bakar di antara seluruh keimanan kaum muslimin setelahnya, kata Nabi SAW, kalau Abu Bakar nih keimanan ditimbang di satu neraca, kemudian keimanan semua kaum muslimin setelahnya diletakkan neraca yang lainnya, tentu keimanan Abu Bakar jauh lebih berat dibandingkan keimanan seluruh kaum muslimin. Kemudian Nabi SAW mengatakan, berbeda dengan Umar. Kalau keimanan Umar ditimbang di satu neraca, kemudian keimanan seluruh kaum muslimin di satu neraca yang lain, maka keimanan seluruh kaum muslimin lebih berat dibandingkan keimanan Umar. Kenapa alasannya? Kata Nabi SAW, karena bima waqara fi qalbi, karena kejernihan hati yang hanya dimiliki Abu Bakar Siddiq saja. Hatinya jernih. Mustahil dia punya akhlak seperti itu. Karena begini, ikhwatu fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara tentang hukum faraid ya sedikit ya, hukum faraid. Ahli waris Nabi SAW kalau memang ada warisan, berarti jatuh ke tiga orang kan? Satu kepada Fatimah selaku anak perempuannya, karena anak perempuannya dan anak laki-lakinya meninggal sebelum Nabi meninggal. Berarti ahli waris anaknya cuma satu, Fatimah. Kemudian istri-istrinya, istri-istrinya Rasul banyak. Salah satunya Hafsah putri Umar, Aisyah putri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu dan yang lainnya. Kemudian pamannya Abbas, ini ahli waris Nabi kalau memang Rasul memberikan warisan. Tapi kan tidak ada warisan. Okelah ada warisan, berarti yang berhak mendapatkan warisan tiga orang ini. Berarti hitung-hitungan faraid, berarti Fatimah mendapatkan separuh. Kemudian istri-istrinya mendapatkan 1/8, berarti Abbas itu asobahnya. Artinya kalau Fatimah radhiyallahu an kemudian setelah itu menuntut warisan kepada Nabi SAW dan Abu Bakar sudah menjelaskannya bahwa tidak ada warisan bagi anak-anak Nabi karena semua harta Nabi disedekahkan. Kenapa yang menuntut hanya Fatimah saja? Kan istri-istrinya banyak. Kan istri-istrinya juga dapat 1/8 kan? Dari harta Nabi SAW kalau dia mewarisi harta. Kemudian Abbas pamannya juga dapat. Bahkan Abbas itu kalau dihitung-hitung bagian dia dengan bagian Fatimah sama karena dia asabah.
Artinya bahwa ketika Fatimah dijelaskan oleh Abu Bakar, samina wa ata'na, Fatimah tidak membantah. Karena mungkin boleh jadi Fatimah belum paham soal itu, belum sampai hadis ini kepada beliau, atau boleh jadi disangkanya ada harta warisan. Ternyata setelah mendengar Abu Bakar mengatakan seperti itu, dia paham, dia tidak menuntut lagi. Taib. Setelah Abu Bakar meninggal, Abu Bakar itu juga dapat hak kan? Maksudnya dari putrinya Aisyah kan? Aisyah kan istrinya juga. Kenapa dia tidak dapat? Kemudian Umar, ketika Abu Bakar meninggal, Umar menjadi khalifah. Umar dapat dari dua arah. Pertama dari putrinya Hafsah. Dari putrinya Hafsah. Yang kedua dari istrinya. Siapa istrinya? Istri Umar, putri Ali, Ummu Kulthum. Ali itu punya anak putri, saudari daripada Hasan dan Husain, dinikahi Umar bin Khattab. Sementara ketika Fatimah meninggal, otomatis kan putrinya dapat kan begitu. Tapi Umar juga tidak kemudian mencari hak waris untuk putrinya Hafsah ataupun untuk istrinya. Taib. Mungkin Ali radhiyallahu an taqiyah, takut dengan Umar. Dan tidak mungkin Ali radhiyallahu penakut. Ali itu pemberani. Anggap saja mereka, kita katakan seperti ucapan mereka taqiyah Ali itu. Lah ketika kemudian Abu Bakar meninggal, Umar meninggal, kemudian Utsman juga meninggal, Ali jadi khalifah. Ali jadi khalifah. Kenapa Ali radhiyallahu an kemudian tidak menuntut warisan istrinya kan gitu? Dengan khumusnya Khaybar atau fadaknya gitu ya. Kenapa? Sampai ketika Ali meninggal pun Hasan tidak menuntut warisan. Kemudian meninggal juga Husain tidak menuntut warisan. Sampai kepada Daulah Abbasiyah pun tidak ada cerita menuntut warisan. Berarti dari sini kita katakan bahwa ini kan karang-karangannya orang Syiah saja. Seolah-olah kemudian Abu Bakar mendolimi Fatimah dan juga Ahlul Bait. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Kemudian mereka mulai mengambil dalil dari Quran. Contoh umpamanya ucapan dari Nabi Allah Zakaria dalam Al-Quran itu apa? Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub. Apa kata Nabi Allah Zakaria? Yarithuni, telah mewarisi untukku, dan yang mewarisi adalah keluarga Ya'qub. Mereka mengatakan, lihat Nabi juga dapat warisan di sini. Ya, artinya Ya'qub Zakaria mewarisi keluarga Ya'qub. Berarti Nabi itu juga punya harta waris, tidak semua disedekahkan katanya. Karena Zakaria mengatakan seperti itu dalam Al-Quran, bahwa dia mendapatkan warisan dari keluarga Ya'qub. Kita katakan bahwa warisan di sini bukan harta, tapi warisan di sinilah kenabian, bukan harta. Yang kedua, nggak ketemu Nabi Zakaria dengan Nabi Ya'qub. Zakaria di mana, Ya'qub di mana? Zakaria ini nabi-nabi akhir Bani Israel. Dia nabi yang paling akhir. Dia, Zakaria, Yahya, Isa itu paling akhirnya nabi-nabi Bani Israel. Sementara Ya'qub ini justru dialah bapak moyangnya Bani Israel. Berapa ratus nabi yang melewatinya itu. Jadi yang dimaksud di sini bukan harta warisan, tetapi warisan kenabian. Ya, karena Nabi itu tidak pernah mewariskan. Makanya innal anbiya lam yurathu dinaran wala dirhaman, walakin warrasul ilma faman akhadahu akhadha bihadin wafir, katanya. Kata Nabi SAW, Nabi itu tidak pernah mewarisi dinar dan dirham. Yang mereka warisi itu ilmu. Dan Nabi SAW mengatakan, nahnu ma'asyiral anbiya lam nuras. Kami ma'asyiral anbiya, seluruh para nabi tidak mewariskan harta. Ma tarakna sadaqah, apa yang kami tinggalkan semua jadi sedekah. Ataupun ucapan Nabi Sulaiman, wa waritha Sulaimanu Dawud, dan Sulaiman mewarisi apa namanya, warisan Nabi Dawud. Oke lah, kalau mereka mengatakan itu kan terlalu jauh antara Zakaria dengan Ya'qub. Sekarang ada ayat yang lain yang jelas anak dan bapak. Wa warisa Sulaiman Daud, Sulaiman mewarisi Daud. Kita katakan ini pun bukan warisan harta.
Ulama tafsir mengatakan bahwa Sulaiman mewarisi dari Daud itu adalah al-mulku wan nubuwah, kerajaan dan kenabian, bukan harta. Sebab kalau kita melihat kisah-kisah Bani Israel, kisah-kisah perjanjian lama, istrinya Nabi Daud, siapa yang tahu berapa jumlahnya? Istrinya Nabi Daud itu jumlahnya 300 istri. Antum berapa? Satu, cukuplah, jangan satu aja. Jadi Nabi Daud itu 300, itu istrinya, belum budaknya selirnya. Berapa? 700. Istrinya yang sah 300, selirnya, budak-budaknya itu 700. Berapa perempuan? Nabi Daud. Ini syariat dulu. Syariat orang dulu kan begitu. Belum lagi anak-anaknya. Berarti kalau memang yang dimaksud warisan harta itu, warisan Sulaiman dari Daud itu harta, dia istrinya banyak, anaknya juga banyak. Tak mungkin Sulaiman saja. Masa anak-anak yang nggak dapat? Kan nggak masuk di akal kalau memang itu harta. Berarti di sini bukan harta, tetapi yang dimaksud adalah al-mulku wan nubuwah, kerajaan dan kenabian. Karena istrinya banyak, anaknya banyak gitu ya. Ini tidak bisa dijadikan hujah yang seperti ini. Tapi orang-orang Syiah kemudian membawa lafaz-lafaz Quran itu seolah-olah ingin mencela Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kemudian ingin membela Ali dan keluarganya. Seolah-olah Abu Bakar itu zalim kepada keluarga Nabi SAW. Jadi mereka hendak menanamkan kepada manusia untuk membenci Abu Bakar, intinya seperti itu. Pertama sudah dicabut kehilafan Ali, diganti oleh Abu Bakar, kemudian dicari-cari penyakit-penyakit bagaimana orang itu dibencikan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dibuatnya kisah-kisah seperti ini. Kisah ini sahih ya, tetapi kemudian ditambah dan dikurang oleh mereka supaya orang itu membenci Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat-sahabat yang lain. Nauzubillah. Ya, ini syubhat-syubhatnya orang-orang Syiah. Kemudian syubhat yang ketiga. Syubhat yang ketiga. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, antum pernah dengar dalam sejarah ada namanya Raziyatul Khamis? Baru dengar Raziyatul Khamis ya. Ada Sakifah Bani Sa'idah kan masyhur gitu ya. Ada peristiwa di zaman Rasul namanya Raziyatul Khamis. Apa Raziyatul Khamis itu? Nabi SAW 4 hari sebelum wafatnya, hari Kamis, Khamis itu hari Kamis, kemudian Jumat, Sabtu, Ahad, Senin dia meninggal. Berarti cerita 4 hari sebelum meninggalnya Rasul. Itu disebut Raziyatul Khamis. Gimana kisahnya? Disebutkan dalam riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yaqul, yaumul khamis wa ma yaumul khamis, summa baka hatta balla damu al-hasa. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, hari Kamis, tahukah kamu hari Kamis? Kata Abdullah bin Abbas. Kemudian Abdullah bin Abbas apabila terkenang dengan hari Kamis, maka dia pun menangis hingga air matanya membasahi pasir, saking banyak. Jadi Abdullah bin Abbas juga diingatkan hari Kamis, menangis dia ya. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan, hari Kamis, tahukah kamu hari Kamis? Dan bercerita. Setelah menangis belum bercerita. Qala, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ishtadda bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wajahu. Faqala i'tuni bi katifi uktub lakum kitaban la tadillu ba'dahu abada. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, menceritakan soal itu. Jadi Nabi SAW di hari Kamis itu bertambah parah sakitnya. Pada hari Kamis lalu berkata, berikanlah aku buku, karena aku akan menuliskan untuk kalian satu ketetapan yang kalian tidak akan tersesat selamanya setelah ini. Kemudian kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, fatanaza'u
wala yanbaghi indan nabiy sallallahu alaihi wasallam tanazu. Faqalu ma lahu ahjara istafhimuhu faqala daruni alladhi ana fihi mimma tad'unani ilaihi fa amarahum bisalathin. Kemudian kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, tiba-tiba kemudian setelah Rasul mengucapkan seperti itu, terjadilah perselisihan di antara para sahabat. Jadi orang-orang mulai bertengkar tuh. Padahal tidak sepatutnya mereka bertengkar di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ada yang berkata, apakah beliau terdiam? Mereka mencari tahu tentang beliau, maka beliau berkata, tinggalkanlah aku. Sungguh aku sedang menghadapi perkara yang jauh lebih baik dari apa yang kalian ajak aku kepadanya. Lalu Nabi SAW berwasiat dengan 3 wasiat. Dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim, Umar radhiyallahu anhu ketika melihat para sahabat mulai bergaduh, jadi Umar radhiyallahu anhu kemudian mengatakan, qala Umar, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghalabahul waja'u wa indana kitabullah hasbuna fakhtalafu wa kathural laghat. Sesungguhnya rasa sakit telah mempengaruhi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kalian telah memiliki Al-Qur'an, maka cukuplah Al-Qur'an bagi kalian. Maka terjadilah perselisihan dan banyak suara gaduh di sekitar Rasul. Maka Rasul mengatakan, pergilah kalian. Kalian tidak layak bergaduh di hadapanku, kata Nabi. Baik. Kemudian Abdullah bin Abbas keluar dan mengatakan, innar raziyah kulla raziyah ma hala baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina kitabihi. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu seraya keluar dan berkata, sungguh musibah dan seluruh musibah adalah apa yang menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menulis tulisan tersebut. Jadi kisahnya begini, kawan. Saat Nabi ini sakit parah-parahnya, Nabi SAW sedang sakit luar biasa. Ingat, Nabi kalau merasakan sakit itu 2 kali lipat daripada sakitnya kita. Sebagaimana hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia menceritakan, Nabi itu kalau sakit kepala 2 kali lipat sakitnya dibandingkan orang biasa. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasul, apakah karena engkau mendapatkan 2 pahala? Ya, karena kata Rasul, karena aku mendapatkan 2 pahala dibandingkan kalian. Artinya Nabi SAW di hari Kamis itu, maka disebut Raziyatul Khamis. Raziyah itu artinya musibah di hari Kamis. Jadi Rasul ketika sudah sakit, sahabat berkumpul. Lah saat berkumpul sahabat itu, Nabi mengatakan kepada para sahabat, bisa nggak diambilkan catatan untukku? Aku hendak menulis untuk kalian sebuah tulisan yang kalian tidak akan sesat selamanya. Kemudian tiba-tiba Rasul nampak sakit sekali. Umar berdiri dan kata Umar radhiyallahu anhu mengatakan, tidak usah diambil, cukuplah bagi kalian Al-Quran, dan Al-Quran itu sudah baik bagi kalian. Sahabat bergaduh, Rasul minta tulisan, kenapa Umar malah mengatakan sudah enggak usah, ya, cukup Al-Quran saja, kata Umar. Lah kata-kata Umar ini dipelintir sama orang-orang Syiah, seolah-olah apa? Sebenarnya Nabi SAW meminta tulisan itu, dia mau berwasiat bahwa yang menjadi khalifah setelah Nabi itu adalah Ali. Tapi Umar paham, makanya Umar mengatakan kepada para sahabat, jangan ditulis itu. Itu mau menyalahkan itu maksudnya. Jadi seolah mereka Umar. Karena Umar paham nih, pasti wasiat Nabi minta tulisan itu maksudnya mau mencatat Ali di khalifah sepeninggalnya. Makanya Umar buat gaduh di situ katanya. Jangan dia, kan Ali hadir di situ. Kenapa Ali nggak ngambil catatan? Ngambil buku di Rasulullah. Apa yang membuat dia takut? Kan ada Nabi di situ. Gak usah dipandanglah Umar itu. Catatan kalau memang itu maksudnya Rasul hendak memberikan wasiat buat Ali menjadi khalifah, Ali langsung ambil buku. Nih Rasul bukunya kan gitu ya. Kenapa Ali hanya katakan Rasul aku akan menghafalnya? Ini juga bantahan ikhwan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa pendalilan orang-orang Syiah ini hanya hendak memelintir sejarah, kemudian memojokkan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan masih banyak ya. Lanjut, habis azan gimana? Sepakat atau tidak sepakat? Kalau saya ya
ikan sepat, ikan gabus ya. Makin cepat makin bagus, balik habis sisa. Kalau itu kita lanjut sebentar, azan dulu aja ya. Silakan azan dulu. Kemudian meminta diambilkan buku. Jadi tentang kisah Raziyatul Khamis itu tidak bisa dijadikan dalil bahwa ketika Nabi SAW sakit kemudian meminta diambilkan buku catatan untuk berwasiat, maksudnya menurut orang Syiah Rasul ingin berwasiat bahwa Ali menjadi khalifah. Karena dalam riwayat Bukhari dijelaskan dan juga riwayat yang lainnya bahwa Nabi SAW berwasiat dengan 3 perkara. Apa itu? Usikum bis salati, aku wasiatkan kalian dengan salat. Waz zakati, dan zakat. Wa ma malakat aimanukum, dan hamba sahaya kalian jaga baik. Ada riwayat seperti itu. Dan dalam riwayat Bukhari adalah syubhat tentang Ghadirhum. Ini yang banyak dijadikan dalil oleh mereka tentang kekhilafahan Ali radhiyallahu anhu, kisah tentang Ghadirhum. Makanya orang Syiah mereka ada perayaan namanya perayaan Ghadir, ya, Ghadirhum. Mereka punya perayaan setiap tahun, itu ada perayaan Ghadirhum di Iran. Bagaimana kisahnya Ghadirhum dan apa itu Ghadirhum? Jadi ketika Nabi SAW selepas Hajjatul Wada, pulang dari Haji Wada, kira-kira 250 km dari Mekah mengarah ke Madinah. Di situ ada daerah namanya Juhfah. Juhfah ini kalau dalam manasik haji atau umrah itu disebut mikot dari Arsyam, bagi yang melalui jalan laut. Di Juhfah itulah mikotnya. Jadi di Juhfah itu Nabi SAW kemudian berhenti karena Rasul kalau berjalan melakukan safar biasanya mereka atau Rasul SAW biasanya berjalan itu di malam hari. Jadi siang itu istirahat karena kan panas betulnya kan. Nah, jadi siang istirahat, malam baru melakukan perjalanan biar nggak panas. Jadi siang-siang di Ghadirhum itu Rasul istirahat. Ghadir itu arti sumur, atau mungkin lebih tepatnya bukan sumur lah, telaga kecil. Ya, ada kolam kecil, itu namanya Ghadir. Nah, daerahnya disebut Hum. Daerahnya disebut Makanya kemudian digabungkan nama telaga tadi dengan nama tempat, jalan Ghadirhum. Makanya arahnya di antara Ghadirhum. Jadi ketika Nabi SAW berada di Ghadirhum ini, telaga kecil di Hum, Nabi SAW mengumpulkan para sahabat. Ingat, sahabat yang hadir di Ghadirhum itu hanya orang Ansar.
Karena orang-orang Mekah kan tidak ikut ke Madinah. Ini sudah perjalanan jauh, hampir kalau dari Kufah ke Mekah itu 250 km kan. Artinya orang Mekah ikut di situ. Hanya orang-orang Madinah saja, orang-orang Ansar saja. Atau orang Mekah yang tinggal di Madinah, itulah pulang ke Madinah. Jadi tidak semua orang hadir di Ghadir Hum ini. Nabi SAW berwasiat di Ghadir Hum ini. Ya, kata Nabi SAW, inni tarikun fikum sakalaini. Aku wasiatkan kalian dengan dua perkara. Pertama kata Nabi SAW, kitabullah, peganglah Al-Quran. Pegang Al-Quran, pelajari Al-Quran dan keluarga. Udzakirukumullahu fi ahli baiti, udzakirukumullahu fi ahli baiti, udzakirukumullahu fi ahli baiti. 3 kali Rasul mengatakan, aku ingatkan kalian jaga keluarga. Ingatkan kalian jaga keluarga. Aku ingatkan kalian jaga keluarga. Ya. Kemudian dalam riwayat kata Nabi SAW, man kuntum maula fa'aliyun maula. Man kuntum maula fa'aliyun maula. Kalau di antara kalian ada orang yang kalian cintai, maka aku pun ada orang yang kucintai. Alilah orang yang kucintai. Hati-hati, jangan bicara sembarangan soal Ali. Dia keluarga. Dan diperkatakan man kuntum maula fa'aliyun maula inilah kemudian dipelintir oleh orang Syiah. Lihat, Nabi SAW berwasiat kepada kaum muslimin untuk menjadikan al-khalifah sepeninggal. Ini yang menjadikan dalil kata-kata man kuntum fa'aliyun maula. Harusnya sepeninggal Rasul Alilah yang menjadi khalifah. Itu maksudnya. Bisa dipahami? Syubhatnya di sini. Ya. Kita katakan satu. Tadi saya sudah katakan Rasul ini berwasiat di mana? Di Ghadir Hum. 250 km dari Mekah. Ada yang hanya orang Ansar saja kebanyakan. Kalau Nabi SAW berwasiat bahwa Ali menjadi khalifah sepeninggalnya, harusnya berwasiat ketika haji. Kan berkumpul kan? Manusia kan berkumpul, orang Mekahnya di situ, orang Madinahnya di situ, apalagi saat di Arafah. Manusia berkumpul semua. Kenapa ketika Arafah seperti ini? Kan benar, logikanya kan begitu ya. Kenapa nunggu di Ghadir Hum yang hanya yang hanya orang-orang Ansar saja mendengarnya. Orang Mekah kan nggak dengar. Karena amrul khilafah ini, ikhwan, ini perkara besar. Ya. Rasulullah SAW hendak wasiat khalifah sepeninggalnya bukan berkecil, karena khalifah itu bukan untuk orang Ansar saja. Khalifah itu untuk muslimin semuanya, ya Ansornya, ya Muhajirinnya, mau tinggal di Madinah, mau di Mekah, dia akan menjadi pemimpin. Kenapa ketika Rasul berkhutbah di Arafah pada haji wada, kenapa tidak disentil soal ini? Kenapa di Ghadir Hum? Ini pertanyaan kita kepada mereka. Dari sini kita pahami bahwa Rasul itu hanya ingin menyebutkan keutamaan Ali di sisi dia. Sama ketika Rasul menjelaskan keutamaan Utsman dan mengatakan ala astahi mimma yastahi minhul malaika. Kenapa tidak malu kepada Utsman sementara malaikat saja malu dia? Sama dengan perkataan seperti ini. Apa perkataan Rasul kepada Umar? Ya Umar, kalau seandainya setan berjalan di satu jalan, engkau juga berjalan di jalan yang sama, setan yang kabur, kata Rasul. Enggak apa bedanya. Atau seperti tadi ketika Abu Bakar bermasalah dengan Umar, kata Rasul, halla taraktumuni sahibi, kan begitu. Kenapa kalian tidak memberikan uzur kepada sahabatku? Kalian siapa tahu Abu Bakar? Abu Bakar itu orang dekat aku. Jadi Rasul ini sebenarnya bukan hendak berwasiat khilafah, tetapi hendak menjelaskan keutamaan Ali. Sama dengan Rasul menjelaskan keutamaan Abu Bakar, keutamaan Umar, keutamaan Utsman, dan begitu seterusnya. Jadi tidak ada kemudian hadis Ghadir Hum ini dijadikan dalil. Ya, dijadikan dalil bahwa Ali itu adalah orang yang berhak mendapatkan khilafah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena mereka mengatakan ada wasiat Rasul kepada Ali dan mengatakan ketika Rasul hendak perang, ya, kalau nggak salah ke Tabuk, Ali radhiyallahu ingin ikut, tapi Rasul melarang dan mengatakan jangan, kau harus memimpin Madinah, jangan sampai Madinah kosong tidak ada pemimpin. Kemudian Ali pulang ke Madinah, rupanya orang-orang munafik ini mengejek Ali dan mengatakan
nggak ada beraniannya perempuan macam-macam. Marah dia. Balik lagi kepada Nabi, Rasul ikut saya. Gak enak perkataan orang-orang itu. Saya ini pemberani, mau saya ikut saya. Kata Rasul mengatakan dia Ali, ya, maukah kamu kedudukan seperti Harun dan Musa? Lihat ketika Musa pergi, siapa yang jadi wakilnya? Kan begitu kata Rasul kepada Ali. Ini pula kemudian dipelintir oleh Rasul. Lihat bagaimana Ali setarakan dengan Harun. Artinya Harun ini sebagai wakilnya Musa. Berarti Ali itu wakilnya Nabi. Kalau Rasul berarti Ali menjadi khalifah. Gitu maksudnya. Ini tidak bisa dijadikan dalil. Pertama, karena Harun ini seorang Nabi. Ali bukan Nabi. Yang kedua, Harun meninggal sebelum Nabi Musa. Harun meninggal dulu, baru Nabi Musa. Ini Nabi dulu baru Ali, kan begitu ya. Tidak bisa dijadikan dalil bahwa wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sepeninggalku. Artinya kalau memang yang layak untuk menggantikan posisinya harusnya ada nabi yang menggantikan posisi, tapi Rasul mengatakan tidak ada nabi dan Ali bukan nabi. Ya. Dari sini ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, maka dari dekat dari pun tidak bisa dijadikan dalil tentang kekhilafahan Ali. Dan Ali sendiri berbaiat kepada Abu Bakar, berbaiat kepada Umar, berbaiat kepada Utsman. Ya. Bahkan ikhwatu fillah ada satu kitab, saya sudah download di sini kitab ini. Judulnya kitab ini 187 soalan yang harus dijawab orang-orang Syiah. Jadi judul kitabnya itu 187 soalan harus dijawab sama orang Syiah. Karena orang Syiah ini kalau antum berdebat dengan mereka, antum bacakan Quran, mereka tidak mengakui Quran kita. Mereka mengatakan kami ada Mushaf Fatimah. Kalau kita kan hadis Bukhari Muslim, mereka tidak mengakui Bukhari Muslim. Jadi dikasih Quran menolak, dikasih sunnah juga menolak. Jadi satu-satunya cara membantah mereka ya dibalikkan ucapan-ucapan mereka untuk membantah mereka dengan logika. Jadi begitulah cara membantah mereka. Dan dalam kitab ini 187 soalan yang harus dijawab orang Syiah ini bagus sekali gitu. Saya kitab Syarh Sunnah. Ganti ke kitab baru jadinya. Insyaallah kita kupas lain kali. Baik, sampai di sini saja. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum.